Pada hari ini kegiatan kami, saya bersama Bapak Kepala Dusun dengan Pak Carik, dengan Pasiter Kodim 0411 Kota Metro, saya Komandan Kodim 0411 Metro, Letnan Kolonel Infanteri Noval Darmawan, sedang mengecek tanah yang akan disiapkan untuk kopi produksi, yang mana dari Pemda Lampung sudah mendukung untuk kegiatan ini seluas 20 hektar. Untuk ke depan, tanaman yang akan ditanam seperti palawija, jagung, kemudian kita juga di sana bikin kolam untuk perikanan dan juga ada kandang ayam. Harapan kita ke depan dalam rangka menyesuaikan program pemerintah, apa yang kita buat bisa lebih bermanfaat baik untuk warga sekitar maupun untuk ketahanan pangan. Pemirsa Davika yang budiman, kembali di Cak Notok, masih bersama Letnan Kolonel Infanteri Noval Darmawan SHMIP. Kembali kita sapa beliau, dan program unggulan daripada Presiden Prabowo adalah ketahanan pangan, dan dibagi antara TNI dan Polri untuk membantu kegiatan yang mana. Untuk Polri itu konsentrasi di jagung dan untuk TNI adalah di padi. Artinya dua-duanya adalah menumpang daripada program ketahanan pangan bangsa. Langkah-langkah apa yang akan Bapak ambil terkait dengan support daripada program pemerintah ini? Karena sejatinya ini kan tugas dari Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Petani ini kan mau diurus dan tidak, sebetulnya kan memang dia bercocok tanam, karena memang penghasilannya dari sana. Tetapi pada saat ada disupport dari berbagai pihak, tentu ceritanya akan berbeda. Langkah apa yang akan diambil oleh Komandan untuk melaksanakan tugas ini? Untuk langkah yang kami ambil dalam program menyesuaikan ketahanan pangan, salah satunya saya berbicara kita ke dalam, ya. Yang pertama kita adalah memetakan terlebih dahulu kepada Koramil maupun Babinsa, di mana wilayah-wilayah yang akan membuat suatu kegiatan. Contoh, misalkan di daerah A akan berpanen dan seterusnya. Di situ kita selalu menyampaikan ke Babinsa. Setelah kita membuat pemetaan nanti kita mengarahkan ke Babinsa untuk monitoring siapa saja petani-petani di wilayahnya. Petani-petani tersebut yang panen, ya, berapa luas dan sebagainya, ya. Itu ya. Karena itu adalah suatu kegiatan yang bertindak lanjut. Ya, berkelanjutan. Ya. Pada saat selesai panen, otomatis selesai panen kita harus memikirkan setelah panen ini mau dibawa kemana. Nah, jadi itulah yang selalu kita arahkan kepada Babinsa. Jangan sampai ada penilaian bahwa kami dari Kodim tidak mensupport. Meskipun kita mensupport hanya bertanya, Pak, setelah panen bagaimana ini? Nah, kalau misalkan Bapak itu belum ada tujuannya untuk digiling atau mungkin dijemur, nah, karena pada saat kita panen itu akan ketemu dengan banyak sekali yang akan melaksanakan contoh pengeringan. Apabila dia tidak mampu di situ satu tempat, kita bantu arahkan mungkin di daerah lain yang bisa menampung, sehingga gabah yang baru selesai dipanen itu tidak sampai hitam karena kelamaan, sehingga mengurangi mutu. Ya. Intinya bagaimana edukasi masyarakat terus. Ya, jadi kita tempel terus, Bapak. Gitu. Jadi edukasi masyarakat terus, bagaimana penanganan pasca panen pun, ya. Sampai pasca panen pun masih diedukasi oleh TNI ya. Ya. Sampai barang itu masuk, beras itu masuk di gudang Bulog. Sampai berasnya masuk di gudang Bulog. Ya, itu kita kawal terus. Ya, pemerintah ini kan kebetulan melakukan subsidi hasil sekarang nih. Melakukan subsidi hasil, yaitu menentukan harga
dengan HPP 6.500 untuk padi, Ya. panen sawah. Cuman kadang-kadang masyarakat ini kan tidak mengerti kualitas yang diterima 6.500 itu yang padi hampanya berapa persen, kadar airnya berapa persen, itu bagian dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh TNI ya Pak ya? Ya, itu tetap kita sosialisasikan Bapak. Tetap disosialisasikan terus ya. Ya. Luar biasa memang TNI ini memang dari rakyat untuk rakyat dan selalu dicintai oleh rakyat. Terkait dengan keamanan Pak, terkait dengan keamanan kan tugas ketentraman dan ketertiban itu kan ada di TNI Polri. Ya. Terus kemudian langkah apa yang diambil oleh TNI karena melihat ada Babinsa saja orang udah nggak berani loh. Seperti di awal tadi yang Pak Noval sampaikan, begitu dia punya keluarga TNI, orang nggak ganggu lagi. Mungkinkah meminta kepada teman-teman itu untuk melakukan patroli, misal dari wilayah A ke B dan lain sebagainya? Karena jujur TNI ini sangat didengar, lebih didengar, sangat dicintai dan sangat disegani di kampung-kampung itu. Apakah tidak akan ada langkah-langkah bagaimana meminta kepada para Babinsa dan Ramil untuk menggerakkan pasukannya, ya sekedar keliling-keliling dan lain sebagainya, supaya membuat suasana di kampung itu aman dan nyaman? Langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan ke saya tadi itu sudah kami lakukan. Yang pertama memang untuk perihal keamanan itu memang tugas dari rekan kita Polri. Hubungan kami dengan Polri itu sangat akrab sekali Bapak. Tidak berjarak lah ya. Tidak. Saling Ya. support ya. Bapak bisa melihat di mana ada Bapak Dandim, di situ pasti ada Kapolres. Ya, jadi tidak ada kita saling menutupin. Hubungan kami sangat mesra sehingga terkadang contoh ada suatu kejadian di mana kita langsung baku kontak. Bapak Kapolres, ayo kita patroli bareng. Ayo kita patroli bersama ke arah mana? Nah, itu sudah kita lakukan. Artinya hubungan antar lembaga itu memang sangat baik ya. Ya. Sangat baik, Itu. sangat erat, intensif hubungannya ya. Ya. Saling menghargai, saling menghormati, saling support, begitu ya Dan? Iya, jadi kalau kita berbicara dengan kaitannya dengan personil kita Babinsa itu sangat terbatas, makanya kami berkolaborasi. Kami pun juga komunikasi dengan Satpol PP, Dengan kemudian Satpol PP Satpol PP berkomunikasi? juga, terus kemudian Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Iya, kami patroli bersama. Apa hubungannya dengan Dinas Perhubungan? Terakhir kita lakukan pada saat menjelang malam Idul Adha. Ya, kita patroli bersama dengan Kapolres, juga dengan Bapak Bupati. Di situ kita berjalan patroli keliling sambil melihat di mana titik-titik apabila ada kemacetan. Disitulah nanti diarahkan untuk Dinas Perhubungan untuk membantu mengarahkan, mengurai ya. Kemacetan ya. Seperti itu. Memang hubungan antar lembaga, harmonisasi Ya. hubungan antar lembaga dan pimpinan itu sangat berpengaruh Ya. dan berpengaruh daripada arus kebijakan yang akan diambil. Dan berapa usia sekarang? Usia saya 43 tahun. 43 tahun dengan 2 orang anak. Paling besar umur berapa Dan? Usia anak saya sekarang 14 tahun. Yang pertama. Besar, yang Ya. kecil Yang kecil sekarang 10 tahun. 10 tahun, sisih 4 tahun ya. Ya. Apakah ada keluhan anak Dan karena melaksanakan tugas jarang ketemu sama orang tua misalkan? Saya rasa itu sekarang sudah bukan menjadi suatu kendala lagi Bapak. Zaman sekarang sudah bisa video call. Oh gitu ya? Iya. Dan memanfaatkan teknologi artinya seolah tidak berjarak antara keluarga ini ya, anak dengan bapak walaupun tugas di mana saja. Iya. Dengan video call sudah memutus jarak ini, berarti dunia sudah ada di genggaman ini ya Dan ya? Iya, kita manfaatkan teknologi. Dan dimanfaatkan dengan baik gitu Iya. ya. Baik, pemirsa Davika TV, itu yang bisa kita petik dari Komandan Kodim 0411 Metro yang sangat luar biasa
masih berusia 43 tahun, artinya masih sangat panjang karir beliau. Mudah-mudahan akan menginspirasi kita semua. Dan Kodim ini kan hubungan antar lembaga, karena Kodim adalah memegang wilayah 2 titik, Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Sumbang siapa sih Dan yang bisa diberikan oleh TNI kepada pemerintah daerah untuk semakin merekat erat dengan rakyat? Berkaitan dengan sumbangsih yang sudah kami berikan kepada Pemda maupun Pemkop, saya rasa sudah banyak kegiatan Bapak. Cuma kita ada 2 kegiatan yang sifatnya skala besar. Yang pertama itu TMMD. Ya. Yang kedua bakti sosial. Ya. Bakti TNI. Ya. Bakti TNI. Bakti TNI itu sama lah kegiatannya ya. Melibatkan masyarakat untuk menyambungkan daerah-daerah yang terputus, membuka daerah-daerah yang terisolir ya. Baik membangun jalan maupun jembatan itu ya. Program tahun ini TMMD itu di Lampung Tengah di mana? Rencana untuk TMMD yang ke-125 itu akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Bangurejo ya Pak. Kecamatan Bangurejo. Itu rencana nanti akan dilaksanakan 2 bulan lagi dengan program-program yang sudah disiapkan untuk membantu Pemda dalam mengatasi kesulitan masyarakat. TMMD ini kan menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara TNI dengan rakyat. Beberapa periodik saya melihat pelaksanaan TMMD ini kan banyak partisipasi aktif daripada rakyat dan pamong-pamong setempat, sehingga slogan TNI adalah anak kandung rakyat, bahwa TNI manunggal dengan rakyat, TNI bersatu dengan rakyat itu betul-betul terbangun. Apakah saat pendidikan memang hal itu diajarkan? Ya, benar. Jadi kita diajarkan bahwa memang kita itu berasal dari rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Bahkan tidak hanya pada saat kita pendidikan saja. Pada saat dulu perjuangan kemerdekaan, Bapak pernah mendengar namanya tentara rakyat yang menjadi cikal bakal TNI. Nah, sejarah pun sudah tercatat. Ya, bahkan pada saat mereka lewat disiapkan makan, minum, bekal dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menjual sapinya atau perhiasannya untuk diberikan untuk bekal kepada TNI. Pemirsa Davika, jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Cak Lotok semakin seru karena akan saya semakin gali apa yang akan dilakukan oleh Komandan Dandim 4011 ini di Lampung Tengah. Oke, pemirsa Davika TV yang budiman dan bergaya, masih di Cak Lotok bersama Letnan Kolonel Noval Darmawan, SHMIP, dan manunggal TNI dengan rakyat diaplikasikan dalam banyak hal. Salah satunya adalah dengan bakti TNI dan TMMD. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana tadi kita sampaikan kalau tentara rakyat dulu itu kan
bergerilya, rakyat menyiapkan pangan, bekal, dan lain sebagainya. Di zaman kemerdekaan dan sekarang ini, itu kan dengan TMMD kembali lagi seolah-olah menghidupkan itu. Yang mana TNI menyediakan material seperti batu, pasir, dan lain sebagainya, rakyat yang bekerja. Dan kalau saya melihat itu mereka juga membuatin kopi, ngasih makanan, enggak, singkong goreng, pisang goreng, dan lain sebagainya yang mereka miliki. Apa sih yang mendasari kenapa TNI begitu dicintai rakyat sih, Nah? Jadi seperti yang barusan disampaikan, bahwasanya kenapa TNI itu dicintai oleh rakyat? Karena kami selalu berusaha hadir di tengah-tengah rakyat, baik itu kondisi kesusahan maupun segala situasi yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pada saat kita hadir suatu kegiatan di kampung, kita ketemu dengan warga, mereka menyatakan, "Bapak silahkan mampir, ini ada kopi," tanpa diminta pun gorengan keluar, kadang pun kita pun diberikan sarapan atau mungkin makan siang. Itu kan meskipun kita tidak minta, tetapi itu adalah salah satu wujud keikhlasan dari masyarakat bahwa memang TNI itu dicintai dan diterima kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Ya, diapresiasi dalam bentuk bakti TNI menembus jalan-jalan yang putus, membuka jalan-jalan baru, membuat jembatan-jembatan baru. Yang mana dalam pengerjaannya mereka dengan ikhlas tanpa bayaran, walaupun mereka bergotong royong bergiliran. Cara nyentuhnya seperti apa tuh, Dah? Sampai mereka ikhlas mau bergotong royong, bekerja sama untuk supaya ini jadi baik ini. Pendekatan-pendekatan humanis yang kita lakukan, Pak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara P2P, personal to personal, kita setiap hari hadir. Contoh, Babinsa kan setiap hari kan keliling, komunikasi. Memang sarana untuk menggunakan komunikasi itu sangat sederhana, dengan menggunakan kopi dengan rokok. Di situ dengan kopi dan rokok, dengan berbicara, jadi dari kiri ke kanan, utara, selatan, nanti semua akan terbuka dengan dirinya. Nah, dihadapkan dengan itu yang P2P, personal to personal. Dihadapkan dengan kegiatan, seperti yang tadi disampaikan, kita kemas suatu kegiatan yang dimana memang daerah tersebut sangat membutuhkan bantuan. Contoh, seperti yang mungkin pernah beberapa waktu yang lalu viral, menyeberangi jembatan yang hanya tinggal satu saja. Itu guru misalkan itu. Terus kemudian untuk mau sekolah saja siswa harus menyeberangi sungai. Nah, di situ kan kita melihat bahwa di situ memang itulah kesulitan masyarakat. Nah, kita sebagai TNI yang tentara rakyat berusaha kita masuk ke hati rakyat, kita membantu. Apa sih poin-poin kesulitan masyarakat? Dari obrolan kopi kita kemas untuk membantu program. Salah satu program Kodim adalah membantu Pemda dalam melaksanakan tugas pembangunan. Dalam hal ini kami Kodim juga bersinergi dengan Forkominda, dalam hal ini Bapak Bupati atau Wali Kota, kemudian Bapak Kapolres, kemudian Ketua DPRD, dan Kajari. Jadi kami selalu sinergi. Jadi sinergi antara Forkopimda, ya, diskusi, kemudian diaplikasikan ya. Ya. Dan TNI selalu siap untuk itu dan ya. Ya. TNI, Tentara Nasional Indonesia yang melegenda. Bahkan bukan hanya di Indonesia ini, untuk pasukan perdamaian dunia pun TNI ini sangat diperhitungkan. Begitu berkibar merah putih dengan seragam merah, dengan seragamnya yang loreng ini, dengan bahasa-bahasanya humanis, dengan senyumnya, dengan tegur sapanya dan sebagainya. Bahkan TNI ini di pasukan PBB diakui dan disegani di saentro dunia. Baik, silakan. Dan closing statement. Dengan adanya kehadiran Kodim di tengah masyarakat, diwakili oleh Babinsa,
Saya mempunyai harapan ke depannya selama saya menjabat dan seterusnya pengganti saya, kami TNI Angkatan Darat bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di sekeliling, sehingga apa yang menjadi permasalahan, kemudian yang menjadi suatu kendala, kita bisa menjadi leader untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kodim tidak bisa berdiri sendiri. Di situ dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik itu dari pemerintah daerah, Forkominda, maupun semua bagian lainnya, dan sampai di level paling rendah adalah masyarakat. Masyarakat di sini, besar harapan kami, kita bisa bergandengan tangan, kita bisa bergotong royong dalam mencapai tujuan nasional. Sehingga ke depan Indonesia bisa jauh lebih maju lagi. Demikian pemirsa Davika TV. Waktu juga yang memisahkan kita, dan tetap setia di Cak Noto. Mudah-mudahan ke depan kita akan tetap hadir, dan hari ini khusus dengan Komandan Kodim 0411 Metro, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Noval Darmawan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Letnan Kolonel. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi, dan dengan kehadiran Bapak Novel di Kodim 0411 ini akan semakin mempererat hubungan Forkopimda, sehingga akan mempercepat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Metro dan Lampung Tengah. Amin. Demikian Davika TV. Lebih kurang maaf, pada usaha ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.